Di dunia entertainment maupun di dunia keartisan banyak banget masalah dengan attitude problem dan mengakibatkan banyak artis yang di blacklist oleh beberapa stasiun TV dan juga acara-acara karena masalah attitude problem. Sebenarnya kenapa attitude problem itu ada dan bagaimana kita sebagai manajer artis dan pihak manajemen untuk menghadapi artis yang terjerat attitude problem? Kalian wajib nonton monolog with me Rizky Bis kali ini sampai selesai untuk mendengar penjelasannya. Kembali bersama gue Rizky Bis di monolog Rizky Bis yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, di monolog kali ini gue akan membahas tentang masalah attitude problem di dunia entertainment maupun di dunia keartisan. Mungkin kalian sama-sama tahu ya, sekarang banyak banget, bukan sekarang aja, mungkin dari zaman dulu, artis-artis yang terjerat dengan attitude problem, terus dia hilang dari dunia entertainment karena di blacklist beberapa station atau beberapa acara atau beberapa brand, dan kemudian sekarang juga ada juga yang kembali muncul. Kira-kira kenapa ya seorang artis, kita sebagai public figure, harus memiliki attitude yang baik? Yang pasti satu, membangun reputasi baik dan mempunyai image yang baik sehingga kita bisa bekerja sama dengan brand. Karena kalau kita mempunyai reputasi yang baik, orang akan percaya buat kerja sama dengan kita. Baik itu mau pihak brand, maupun pihak station, maupun pihak acara yang mengundang kita. Dan kita harus selalu menjadi image yang baik karena kita adalah contoh buat masyarakat sebagai public figure. Terus juga kita akan sebagai pengaruh pada penggemar. Jika kita sebagai seorang artis memiliki attitude yang bagus, pasti penggemar akan semakin suka dengan kita. Seperti kita kalau ketemu dengan fans, kita menyapa penggemar. Terus juga kita membalas chat-chat penggemar di sosial media. Pasti sebagai fans, wah gue seneng deh dibales, gue seneng deh disapa dengan artis. Sehingga kita juga bisa mempunyai fans yang semakin banyak dan juga followers di sosial media yang semakin banyak. Terus juga persaingan artis dalam dunia entertainment. Karena persaingan dunia artis di dunia keartisan itu banyak sekali. Jadi jika kalian sebagai seorang artis memiliki attitude yang buruk, kalian akan lama-lama akan tergantikan. Karena sekarang yang cantik, yang ganteng, yang aktingnya bagus, yang bisa nyanyi itu banyak banget. Mungkin jutaan orang di Indonesia ini yang pengen saling bersaing untuk terkenal di dunia entertainment. Terus juga membangun rasa nyaman dengan tim manajemen maupun pihak kru. Karena ketika kita sebagai manajemen juga udah nggak nyaman dengan kalian yang sebagai artis yang memiliki masalah dengan attitude, ya gimana cara kita mau bisa ngejualin dan bukan bisa fight buat kalian. Kalau di lapangan dengan artis yang memiliki masalah dengan attitude, gimana kita bisa kerjasama dengan baik, bisa ngebrief, bisa ngarahin yang baik. Bener nggak sih? Kira-kira kenapa ya banyak artis yang terjerat dengan attitude problem? Ini menurut pengalaman gue ya. Menurut pengalaman gue yang satu, karena tekanan popularitas. Karena menjadi seorang artis itu banyak dapat sorotan dari publik, banyak dapat tekanan dari orang-orang sekitar, terus dapat ekspektasi yang harus tinggi. Dalam arti harus selalu cantik, harus selalu prima, harus selalu punya acting dan performance yang baik. Jadi benar-benar si artis tersebut merasa banyak sekali tekanan di dalam dirinya. Sedangkan kita sebagai seorang artis, kadang kita punya masalah pribadi juga, terus juga kita juga lagi kondisi kita lagi nggak fit, lagi sakit, atau kondisi kulit kita juga lagi bermasalah dan mendapat tekanan yang luar biasa sehingga akhirnya mengalami masalah dengan attitude-nya. Terus juga kehidupan yang tidak seimbang dengan jadwal yang padat mungkin, terus juga dan kehilangan privasi karena kita sebagai seorang artis mau nggak mau kita kemanapun kita akhirnya menjadi sorotan, dilihat orang. Jadi kita membuat kita kehidupan kita tidak seimbang. Dengan jadwalnya juga kadang padat, jadi kita juga udah crowded dengan diri kita sendiri. Itu yang membuat bisa jadi salah satu penyebab kita sebagai seorang artis bermasalah dengan attitude. Terus juga kurangnya pengelolaan diri, dalam arti ego, kesadaran diri, terus juga mungkin kita merasa paling hebat, star syndrome, ya. Terus juga lingkungan tidak mendukung, bisa jadi karena pergaulan yang buruk, atau kadang-kadang kompor nih orang-orang di lokasi syuting. Terus juga bisa jadi juga manajemen yang lemah, dalam arti manajemen nggak memberitahu, misalnya dia melakukan kesalahan, nggak langsung ditegur atau seperti apa dan ngasih arahan. Terus juga bisa jadi lagi nggak banyak job, lagi nggak sukses nih, yang tadinya artis yang lagi naik banget, tiba-tiba dia lagi drop, jobnya tiba-tiba hilang. Jadi stres yang tinggi. Dan juga bisa jadi juga karena kesuksesan juga yang instan. Karena banyak artis-artis juga yang sukses secara instan, itu yang membuat dia menjadi star syndrome yang akhirnya bermasalah dengan attitude. Oke, mungkin kita bisa kasih contoh siapa aja sih artis-artis yang pernah bermasalah dengan attitude problem. Contoh kayak Marcel Widianto, yang dia sendiri sudah mengakui
waktu itu di salah satu podcastnya Desta, kalau nggak salah, sampai dia harus berbohong pada Desta, nggak datang ke acaranya karena bilangnya sakit, padahal ternyata lagi ada syuting di tempat lain. Dan juga dia sampai akhirnya dia bermasalah sama manajemennya juga, which is itu manajemennya Denny Cagur yang membesarkan dia dari nol, sampai akhirnya dia di-cut dari manajemennya, dan akhirnya dia nyalon ke calon wakil gubernur ya kalau nggak salah waktu itu ya, dan akhirnya sekarang dia hilang dari dunia entertainment dan dia itu lagi berusaha untuk memperbaiki citranya. Dan juga mungkin kalian tahu dulu ada penyanyi Keisha Lefronka yang juga bermasalah dengan attitude problem. Akhirnya sempat hilang. Terus ada pertanyaan juga nih yang ke gua, siapa sih artis Indonesia yang selama Karisi kerja di TV yang memiliki attitude yang baik? Menurut gua, satu, Raffi Ahmad. Selama gua kerja di TV, Raffi Ahmad benar-benar luar biasa. Cara dia menghargai kita sebagai kru, sebagai tim, dan juga cara dia tim manajemen juga yang misalnya dia harus telat memberikan informasi sehingga kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Terus juga cara dia menghargai semua orang, menghargai kru. Sampai pada akhirnya mungkin kalian pernah tahu Raffi waktu itu terjerat permasalahan hukum. Akhirnya dia dengan cepat bisa balik lagi di dunia entertainment. Itu salah satu menurut gue yang membuat, karena attitude dia yang baik, membuat dia bisa diterima lagi oleh masyarakat maupun di dunia hiburan. Ya, terus juga ada Agnes Monica. Menurut gue Agnes Monica adalah satu artis yang multi talenta dan juga artis yang profesional sekali. Kebetulan waktu zaman gue kerja di TV, memang gue handle untuk Agnes Mo. Dan dia untuk masalah waktu, masalah kedisiplinan, masalah performance dia luar biasa. Tim manajemennya juga luar biasa dalam bekerja sama dengan kita. Terus juga ada Ariel Noah. Ariel Noah mungkin kalian tahu sangat-sangat terkenal, karyanya juga luar biasa. Tapi dia sama kita benar-benar se-welcome itu, semau di brief itu, dan akhirnya kalau kita lihat di panggung memang penampilan juga luar biasa. Ya. Terus ada pertanyaan juga, siapa sih artis-artis Indonesia yang pernah mengalami attitude problem tapi bisa kembali lagi di dunia hiburan? Mungkin kalian sama-sama tahu Nikita Mirzani ya. Nikita Mirzani pernah ada bermasalah dengan attitude problem, terus juga akhirnya bisa kembali lagi dengan membangun citra yang baik, berita-berita juga yang baik, dengan image yang baik. Waktu itu sempat akhirnya dibikin programnya ada Nikita Kepo, ya. Walaupun akhirnya ada masalah lagi, dia bisa mengembalikan lagi. Itu hebatnya Nikita Mirzani sih kalau gue lihat ya. Terus juga ada Raffi Ahmad tadi yang udah gue jelasin. Terus juga ada Rizky Bilar. Rizky Bilar sempat ada masalah dengan KDRT, mungkin kalian tahu waktu itu. Tapi akhirnya ya seiring berjalannya waktu, dengan dia berminta maaf, akhirnya bisa muncul lagi di dunia hiburan. Terus apa sih yang harus dilakukan kita sebagai manajemen artis ketika artis kita bermasalah dengan attitude problem? Satu, yang pasti harus kita evaluasi dan komunikasi, diskusi internal nih antara pihak kita sebagai manajer dan juga pihak artis. Rizky pernah nggak sih mengalami artis yang mengalami attitude problem? Pernah. Ya, jadi itu biasanya gue harus diskusi, gue tegur dulu, harusnya kita seperti apa supaya tidak berdampak yang lebih buruk. Ada teguran-teguran dari klien, dari TV, kita harus sampaikan semua ke artis. Terus juga memberikan pembinaan, pendampingan. Bisa jadi kalau memang agak-agak bermasalahnya lumayan, kita dampingi dia dengan datangkan psikolog buat bisa sharing. Mungkin karena dengan dampingan psikolog, dia akan sebagai artis, dia akan lebih mendengarkan. Kalau misalnya pihak manajemen udah nggak mempan ya, kita harus dampingin psikolog. Terus juga kita melakukan sebagai manajemen, kita harus melakukan permintaan maaf dengan melakukan preskon. Ya, bila dampaknya benar-benar buruk, benar-benar citranya kelihatan buruk dengan permasalahannya, kita wajib sebagai manajemen harus melakukan preskon ke wartawan dengan melakukan permintaan maaf, didampingi oleh kuasa hukum kalau memang udah dampaknya udah agak bermasalahnya cukup tinggi. Terus juga harus rebranding dengan membuat karya-karya yang positif. Ya, contohnya tadi kayak mungkin kita sama tahu Raffi Ahmad pernah ada bermasalah dengan hukum. Selain emang dia punya attitude yang bagus, jadi kita sebagai kru, sebagai orang-orang klien bisa menerima lagi, dan dia juga bisa rebranding dirinya dengan memberikan pemberitaan-pemberitaan yang positif, yang baik, akhirnya bisa diterima lagi dengan masyarakat. Terus juga kita sebagai manajer juga kita wajib mengelola jadwal artis supaya jangan terlalu full. Ya, jadi kita bisa menyeimbangkan agar tekanan kerjanya dia juga nggak stressful. Sebagai dia bisa menyeimbangkan dengan attitude-nya dia, dengan jadwalnya dia, dengan tingkat happiness-nya dia, mungkin dengan bisa refreshing. Ya, terus juga kita wajib berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dirugikan. Apabila sampai bermasalahnya tinggi dari masalah attitude tersebut, kita sebagai manajer wajib mengkomunikasi dengan pihak TV atau pihak klien, ya, supaya nggak dampaknya lebih buruk. Dan juga evaluasi jangka panjangnya, jika masih tidak bisa hal tersebut dilakukan, mau nggak mau kita sebagai manajemen dan pihak artis melakukan pemutusan hubungan kerja, alias kita sudah tidak bisa bekerja sama lagi. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk masalah attitude problem. Dan
gue berharap nih ya buat para artis, terutama sekarang banyak banget nih artis-artis yang pada meleteknya cepet, yang which is dari keviralan, dari dia influencer, tiktoker, itu gue ngelihat attitude-nya banyak yang kurang oke ya, dibanding gue ngerasain yang dulu pas zaman kerja di TV kan benar-benar nggak ada sosial media ya. Jadi gue berharap kalian kontrol tingkat attitude kalian ya, karena dunia kartisan itu nggak selamanya. Jadi jika kalian banyak pihak yang merasa tidak nyaman dengan kalian, kan nggak akan panjang umurnya di dunia entertainment. Oke, semoga penjelasan gue jelas ya untuk monolog kali ini, dan kalian bisa komen di bawah kira-kira pembahasan apa lagi yang mau gue bahas di monolog Rizky Bilis kali ini. Dan kalian juga bisa nonton konten gue yang lain, ada podcast Simbahkan Layar, ada Mabar, Masa Makan Bareng, yang pasti konten ini bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, cuma di aplikasi Tripper pastinya. Thank you so much, bye-bye.